Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi pembulatan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa diharapkan dapat menentukan hasil pembulatan pecahan dengan benar. Anak-anak, kemarin kita telah mempelajari macam-macam pecahan. Pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Yang pertama, kita akan pelajari cara pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat. Agar kalian bisa membayangkannya, maka akan Bu Guru berikan garis bilangan. Nah, pecahan itu jika dibulatkan hasilnya bisa 0, bisa 1. Perhatikan, rentangnya seperti ini ya anak-anak. Dari 0, 1/7, ini misal loh ya. 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, dan yang terakhir 7/7. Nah, 7/7 itu sama dengan 1. Contoh, pecahan 5/7 jika dibulatkan maka hasilnya yaitu 1. Kenapa? Karena jarak antara 5/7 lebih dekat ke 1 daripada jarak antara 5/7 ke 0. Kalian bisa membayangkan kan? Jadi jarak 5/7 itu lebih dekat ke 1 daripada ke 0. Nah, maka dari itu 5/7 dibulatkan menjadi 1. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami materinya sampai di sini? Nah, untuk lebih mudahnya, kali ini Bu Guru akan memberikan cara yang lebih mudah agar kalian bisa membulatkan pecahan dengan benar. Nah, tetapi ada pedomannya. Ingat pedomannya. Jika bilangan atas itu sama atau lebih besar, maka hasilnya 1. Tetapi jika bilangan bawahnya yang lebih besar, maka pembulatannya ke 0. Nah, agar kalian lebih memahami, kita terapkan dalam contoh soal. Nah, contohnya yaitu pecahan 6/7. 6/7 ini bilangannya, kok bilangan sih, maaf ya anak-anak, pembilangnya bukan bilangannya. Pembilangnya yaitu 6. Pembilangnya 6, ini kita kalikan 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Lalu kita bandingkan antara bilangan yang atas dan yang bawah. Yang atas 12, yang bawah 7. Lalu kita lihat pedomannya. Jika bilangan atas itu sama atau lebih besar, maka pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1. Nah, sekarang yang atas berapa anak-anak? 12. Yang bawah 7. Jadi 6/7 jika dibulatkan sama dengan 1. Bagaimana? Mudah bukan? Lalu kita coba ke contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya yaitu 3/8. Pembilangnya yaitu 3,
kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu langkah selanjutnya kita bandingkan bilangan yang atas dengan yang bawah. 6, yang atas 6, yang bawah 8. Jadi yang lebih besar yang mana anak-anak? Betul, yang lebih besar itu yang bawah. Nah, lalu kita lihat pedomannya. Jika yang bawah lebih besar, jadi pecahan tersebut jika dibulatkan sama dengan 0 ya. Bagaimana? Kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pecahan campuran. Masih ingat pecahan campuran? Pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, lalu di depan pecahan itu ada bilangan bulatnya. Caranya bagaimana? Caranya sama dengan ini tadi, pecahan biasa. Ya, kita bulatkan dulu pecahannya, lalu hasil pembulatan kita jumlahkan dengan bilangan bulat yang ada di depan pecahan. Contohnya 32/4. Pecahannya kita bulatkan dulu, pembilangnya kita kalikan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu kita bandingkan bilangan atas dan bilangan bawah. Yang atas 4, yang bawah 4. Nah, ini kan sama ya anak-anak antara atas dan bawah. Lihat pedomannya. Jika atas sama, maka pecahan ini dibulatkan menjadi 1. Jika atas sama bawah itu sama, 4 dan 4, 5 dan 5, 6 dan 6, maka kita bulatkan menjadi 1. Lalu 1 itu kita jumlahkan dengan bilangan bulat yang ada di depan pecahan. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi 32/4 jika dibulatkan menjadi 4. Lalu kita lanjutkan dengan contoh berikutnya, yaitu 53/8. Caranya sama, pembilangnya kita kalikan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita bandingkan bilangan atas dan bilangan bawah. 6 dan 8. 6 dan 8 lebih besar yang bawah, sehingga pecahan 3/8 kita bulatkan menjadi 0. Nah, akhirnya 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi 5 3/8 jika dibulatkan menjadi 5. Bagaimana anak-anak? Sudah paham bagaimana caranya membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran? Lebih mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan desimal. Sebelum kita membulatkan pecahan desimal, Bu Guru akan menjelaskan tentang nilai tempat dari pecahan desimal tersebut. Misalnya pecahan 2,473. Pecahan 2, bilangan 2 itu menempati nilai tempat satuan. Bilangan 2 yang ada di depan koma. Satu angka di depan koma ini menempati nilai tempat satuan. Lalu bilangan 4 menempati nilai tempat persepuluhan. Satu angka di belakang koma nilai tempatnya persepuluhan. Lanjut, bilangan 7 menempati nilai tempat perseratusan. Dan bilangan 3 menempati nilai tempat perseribuan. Jadi satu angka di depan koma itu nilai tempatnya satuan. Satu angka di belakang koma nilai tempatnya persepuluhan. 2 angka di belakang koma nilai tempatnya perseratusan. 3
di belakang koma nilai tempatnya per seribuan. Nah, diingat-ingat ya anak-anak nilai tempat dari desimal ini. Lalu pembulatan pecahan desimal. Dalam pembulatan pecahan desimal itu ada aturannya. Aturannya yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan menjadi 0. Sedangkan bilangan 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan menjadi 1. Nah, langsung kita terapkan ya. Contoh soalnya, ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke satuan terdekat. Ingat, kesatuan terdekat. Contohnya 5,3. Kalau kesatuan terdekat berarti kita lihat satuannya yaitu bilangan 5. Lalu yang kita lihat, yang kita bulatkan persepuluhannya yaitu bilangan 3. Ingat aturannya, bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4 itu dibulatkan menjadi 0. Maka bilangan 3 ini kita bulatkan menjadi 0. 5,3 kita bulatkan menjadi 5,0. Bisa kita tulis 5. Bagaimana anak-anak? Bisa memahami? Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya yaitu bilangan 3,7. Satuannya 3. Maka yang kita lihat bilangan 7. Bilangan 7 kita lihat di aturan 5, 6, 7, 8, dan 9 itu dibulatkan menjadi 1. Jadi 1 kita jumlahkan dengan 3 yaitu menjadi 4. Jadi 3,7 jika dibulatkan menjadi 4,0. 4 dari pembulatan 7 yaitu 1 dan kita jumlahkan dengan bilangan satuannya 3. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi pembulatan 3,7 sama dengan 4,0 dan bisa kita tulis sama dengan 4. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Masih tetap di pembulatan pecahan desimal. Ubahlah pecahan desimal di bawah ini ke persepuluhan terdekat. Masih ingat nilai tempat persepuluhan? Nah, misalnya 3,52. Nilai tempat persepuluhan yaitu satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma dari bilangan ini yaitu angka 5. Jadi kita lihat yang kita bulatkan itu berarti angka 5-nya. Untuk menentukan pembulatannya, bilangan yang kita lihat yaitu yang kita perhatikan yaitu bilangan 2. Kita lihat lagi aturannya. Jika bilangan 2 maka kita bulatkan menjadi 0. Jadi 3,52 kita bulatkan menjadi 3,50 atau 3,5. Selanjutnya di contoh berikutnya yaitu 5,36. Bilangan persepuluhan terdekat yaitu bilangan 3. Jadi bilangan yang akan kita bulatkan, yang akan kita perhatikan yaitu bilangan 6. 6 sesuai aturannya kita bulatkan menjadi 1. Jadi 1 kita jumlahkan dengan 3 menjadi 4. 5,36 jika dibulatkan menjadi 5,4. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa memahami? Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pecahan persen.
Masih ingat kan pecahan persen? Nah, contohnya 67%. Ini aturannya sama. 0, 1, 2, 3, dan 4 kita bulatkan ke 0. Tetapi bilangan 5, 6, 7, dan 8, dan 9 kita bulatkan ke 1. Maka pembulatan pecahan persen dari 67% yang kita lihat yaitu bilangan 7. 7 kita bulatkan menjadi 1, sehingga 1 kita tambahkan ke 6 menjadi 7. Nah, hasil pembulatannya 6 ditambah 1 yaitu 7, dan bilangan 7 yang di belakang kita rubah menjadi bilangan 0. Akhirnya 67% jika dibulatkan menjadi 70%. Nah, contoh selanjutnya yaitu 83%. Yang kita perhatikan yaitu bilangan 3. 3 jika dibulatkan menjadi 0. Jadi 8 ditambah 0 sama dengan tetap 8. Nah, 83% jika dibulatkan sama dengan 80%. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.